Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu presentasi yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Validasi Model Bimbingan Kelompok Hybrid dengan Teknik Cognitive Restructuring berbasis nilai Mutika Sampurna pada Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang tahun 2023. Anggota dari penulis dari makalah ini adalah saya sendiri, kemudian Bu Indah Lestari, Pak Kudanto, dan Pak Andi Ferdiansyah. Kita brainstorming dulu bahwa makalah ini didasari atas penelitian saya dari hibah fundamental reguler yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Dikti dalam rangka mengembangkan model sebagaimana tadi yang disebutkan, yaitu model bimbingan kelompok dengan moda hybrid dengan teknik cognitive restructuring berbasis nilai Mutika Sampurna, sehingga rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimanakah model ini nanti dapat membantu meningkatkan moderasi beragama, kemudian bagaimana efektivitas model ini dalam meningkatkan moderasi beragama. Yang latar belakangnya sebenarnya Bapak dan Ibu, bimbingan kelompok ini pada dasarnya adalah layanan dasar yang bersifat preventif, preservatif, sekaligus developmental untuk mencegah sekaligus mengatasi masalah-masalah umum yang dihadapi oleh siswa. Kemudian, saya tertarik untuk meningkatkan efektivitas layanan itu perlu adanya inovasi dan penerapan teknik yang relevan agar hasil yang diharapkan lebih optimal. Perubahan moda pelayanan di selama ini yang melakukan moda konvensional karena terbiasa dengan kegiatan tatap muka, pasca COVID kemarin memang kita dipaksa untuk melakukan kegiatan yang secara tatap muka maupun tatap maya, sinkronus asinkronus, sehingga perlu dilakukan inovasi lebih lanjut sehingga nanti masalah ruang dan waktu itu bisa terselesaikan. Oleh karena itu, saya mencoba mengembangkan moda hybrid. Nah, kekayaan alam, kekayaan budaya bangsa Indonesia ini juga bagian yang penting untuk dipahami dan dieksplorasi lebih lanjut sebagai fondasi layanan bimbingan kelompok dalam hal ini, dan saya menemukan dalam konteks Mutika Sampurna. Bapak dan Ibu, berdasarkan analisis sistematik literatur review yang saya lakukan di dua database besar, Scopus dan Google Scholar, saya menemukan hanya sekitar 17 penelitian yang relevan. Di antaranya adalah penelitian grup terapi yang melakukan dengan teknik cognitive restructuring, itu kebanyakan dilakukan secara individual, baik online maupun offline. Yang melakukan moda hybrid itu hanya satu, ya, itu pun tanpa disertai dengan value kearifan lokal. Dari 8 penelitian yang saya temukan adalah blended itu, mohon maaf, tadi saya koreksi, tadi mengatakan satu, dari 8 penemuan yang blended itu pun tidak semuanya menggunakan teknik cognitive restructuring dan apalagi menggunakan kearifan lokal sebagai value utama untuk memberikan layanan bimbingan kelompok pada siswa. Nah, diperkuat dengan analisis false figure, Bapak dan Ibu, memang mayoritas teknik cognitive behavior itu dilakukan secara kelompok, baik itu menggunakan online maupun offline. Mohon maaf, dilakukan secara individual, koreksi ya. Baik dilakukan secara online maupun offline, sehingga memang sangat potensial dikembangkan layanan bimbingan kelompok dengan moda hybrid ini, terutama penerapan teknik restructuring, cognitive restructuring ini untuk peningkatan kalau dalam penelitian saya adalah moderasi beragama. Bapak dan Ibu, analisis awal saya tentang relevansi nilai moderasi beragama kurang lebih berikut ini, Bapak dan Ibu. Bahwa nilai-nilai Mutika Sampurna itu mengandung satu, yang paling atas itu adalah secara cultural foundation, di mana nilai Mutika Sampurna sangat kuat dengan ajaran Sunan Kalijaga yang kuat dengan toleransi budaya, akulturasi, dan asimilasi ajaran Islam sekaligus budaya Jawa, sehingga sangat mungkin dilakukan semacam infiltrasi dan akulturasi budaya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok moda hybrid ini, terutama nilai-nilai yang nanti bisa diadopsi dalam konteks layanan bimbingan kelompok teknik
cognitive restructuring. Secara sosiologis, memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya. Ya, kehidupan masyarakat yang social life-nya itu mereka tidak lepas dari budaya. Ada nilai-nilai kearifan lokal yang secara tidak sadar mereka lakukan, tetapi menjadi bagian penting yang mempengaruhi pandangan-pandangan hidup mereka. Nah, secara umum nilai Mudika Sampurnaan itu mengajarkan keseimbangan jiwa, di mana manusia harus imbang antara mengejar duniawi dan ukhrawi. Secara filosofis, nilai Mudika Sampurnaan ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan dan menyadarkan manusia kembali menjadi makhluknya. Jadi menyadarkan bahwa dirinya itu sebagai makhluk, sepropan apapun makhluk, tetap memiliki keterbatasan yang tidak melebihi kapasitas sebagai makhluk yang diciptakan. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan yang namanya emosional, keseimbangan spiritual dan emosional, sekaligus mengoptimalkan intelektual dan intuisi yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, ini relevan dengan relevansi dengan nilai-nilai moderasi agama, dengan komponen moderasi agama yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antaranya adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, yang mengatasnamakan agama dan menerima pada tradisi lokal. Nah, ini model yang saya kembangkan, Bapak Ibu, di antaranya di dalamnya adalah ada teknik rekonstruksi kognitif, kemudian ada nilai-nilai Mudika Sampurnannya. Berikutnya, moda hibridnya saya rancang dalam 9 langkah, 9 tahap, di mana ada pola sinkronus, ada asinkronus. Pola sinkronus dilakukan dengan tatap muka maupun tatap maya. Tatap mukanya dilakukan di pertemuan pertama. Ini dilakukan dispute kognitif menggunakan nilai pemberdayaan intelektual. Kemudian asinkronusnya menggunakan grup WA. Bapak dan Ibu, ada perdebatan, memang grup WA itu bisa disebut sebagai sinkronus, tapi bagi saya sinkronus yang betul itu ya ada high tech, ada high touch-nya, sehingga sentuhan rasa yang dilakukan secara langsung lewat tidak hanya lewat kata, tetapi juga lewat gestur, mimik wajah yang bisa dirasakan secara langsung oleh siswa, sehingga saya menganggap grup WA masih bagian dari asinkronus. Sinkronus 2 itu dilakukan menggunakan platform Google Meet, ini tatap maya, kemudian juga dengan dilanjutkan dengan asinkronus dengan upaya dispute kognitif menggunakan pemahaman tentang penguatan nilai akhlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Pertemuan ketiga dilakukan dengan tatap muka, dilanjutkan dengan pertemuan 4 asinkronus 3, kemudian asinkronus 4, yang di 3 ini menggunakan dispute berbasis keseimbangan jiwa dan tata krama serta akhlak. Seterusnya ada sinkronus dan asinkronus lagi, di mana nilai dispute kognitifnya itu didasarkan pada nilai tata krama dan makhluk berintuisi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, saya melakukan validasi pada 3 ahli, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ahli bimbingan kelompok, kemudian ahli kognitif, dan ahli budaya. Secara tema, ada 4 tema seperti yang ada di tabel, kemudian yang dikembangkan itu paling tidak yang dinilai ada kemantapan konsep, inovasi, aplikasi, penggunaan bahasa, dan keterbacaan. Secara umum dari hasil indeks Icon V ini di atas 0,78 dari indeks tabelnya, sehingga dikategorikan indeksnya tinggi dan sudah layak dilakukan uji coba secara terbatas. Nah, Bapak dan Ibu, dari sini saya melihat ada beberapa keunggulan dari model yang saya kembangkan. Di antaranya adalah nilai rekonstruksi kognitif yang saya kembangkan itu paling tidak akan mengubah pola berpikir anak dari mulai yang hanya satu perspektif menjadi multi perspektif. Kemudian pola moda hibridnya paling tidak akan mengurangi distorsi waktu begitu ya, karena memang di kurikulum Merdeka ini sangat padat dengan proyek, sehingga
moda hibrid membantu saya untuk mengurangi pemaksaan untuk pelayanan secara langsung tatap muka sehingga membantu tetap terjalinnya kegiatan tanpa harus tatap muka. Jadi efisiensi tempat dan waktu itu sangat 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 bisa dikendalikan. Dan mudika sampurnanya paling tidak menjadi intervensi untuk penguatan kembali. Ada banyak ajaran lokal yang berkearifan lokal yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk pengembangan kehidupan keseharian manusia. Di antaranya adalah pengembangan toleransi beragama. 3 komponen di bagian kiri adalah nilai toleransi bisa dikembangkan, akhlak dan tata krama sekaligus bisa dikembangkan. Sekaligus tadi karena kita belajar berpikir multi perspektif, maka optimalisasi intelektual dan intuisi itu bisa dikembangkan secara bersamaan. Saya kira cukup itu Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa disambung melalui menu yang disediakan oleh Patria. Siap. Saya kembali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.